Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, Lebaran sebentar lagi akan datang setelah berpuasa. Sebentar lagi kita masuk ke bulan puasa dan setelah itu Ramadan. Nah, setelah Lebaran itu, pada saat akan Lebaran itu, selain baju baru, kue nastar, dan aneka makanan, nggak boleh ketinggalan ada jasa uang baru penukaran untuk dibagikan kepada sanak saudara. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir saat tukar uang di pinggir jalan, misalnya 1 juta tapi bayarnya 1.100.000, itu hukumnya apa? Apakah tambahan 100.000 itu dianggap biaya jasa atau justru masuk ke kategori riba? Mari kita bahas bersama-sama. Di Indonesia, jasa penukaran uang sudah menjadi tradisi tahunan, apalagi simpel. Malas antri di bank atau kuota di bank sudah habis, maka muncullah jasa penukaran uang pribadi. Di sini terjadi selisih nilai. Kamu menukar uang lama dengan uang baru tapi ada biaya tambahan. Oke, selanjutnya jangan lupa sahabat BA Channel bikin rekomen dan subscribe-nya di BA Channel ya. Dengan harapan semoga mendapatkan informasi tentang kaidah-kaidah Islamiyah, supaya kita sedikit bisa mengetahui ilmu-ilmu yang perlu kita pahami, bisa kita selamat dunia dan akhirat tentunya. Oke sahabat BA Channel, dalam kacamata ekonomi syariah, uang adalah alat tukar, bukan barang dagangan. Nah, titik krisisnya ada di sini. Kalau uang dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan dengan selisih harga, disitulah aroma riba mulai tercium. Tapi tunggu dulu, jangan langsung menjustifikasi, kita lihat detailnya. Oke, apa yang perlu kita ketahui adalah syarat sah tukar menukar uang. Dalam Islam, transaksi tukar menukar mata uang disebut dengan al-syarf. Agar transaksi ini halal dan tidak mudah menjadi riba fadl, riba karena kelebihan jumlah, ada 2 syarat mutlak yang harus dipenuhi. 1, yaitu tunai atau kontan. Serah terima harus dilakukan di tempat yang sama di saat itu juga, tidak boleh dihutang. 2, yaitu sama nilainya. Jika mata uangnya sama, rupiah ke rupiah, maka jumlahnya harus sama persis, 10.000, ya ditukar dengan 10.000. Pertanyaannya, lalu kenapa di pinggir jalan kita bayar lebih? Di sini sering terjadi perdebatan untuk beberapa para ulama yang muncul. Apakah kelebihan itu adalah harga dari uangnya atau biaya jasanya? Sebagian pandangan ulama, kita harus mengetahui pandangan ulama dan fatwa MUI. Mayoritas ulama kontemporer dan fatwa MUI memberikan penjelasan yang menyejukkan. Hukum penukaran uang pada dasarnya diperbolehkan asalkan kelebihan yang dibayarkan diniatkan sebagai biaya jasa. Maksudnya 100.000 yang dibacakan di atas tadi, tambahan yang kamu kasih bukan harga dari kertas uangnya, tetapi upah untuk orang tersebut yang sudah antri di bank, menanggung resiko membawa uang di jalan dan menyediakan waktu. Syaratnya akadnya harus jelas sejak awal. Namun harus hati-hati jika akadnya salah, adalah saya beli uang 1 juta, harganya 1.100.000, maka itu jatuhnya ke dalam riba. Tapi jika akadnya saya tukar 1 juta dan saya kasih 100.000 sebagai upah jasa penukaran, maka mayoritas ulama memperbolehkan. Oke sahabat, tips agar penukaran uang tetap berkah. Yang pertama yaitu prioritaskan bank resmi. Ini cara paling aman dan gratis tentunya. Yang kedua, tegaskan akad. Jika terpaksa tukar di perorangan, ucapkan secara lisan bahwa kelebihannya adalah upah jasa atau ongkos ya. Ongkos dia menukarkan di bank, terus pakai bensin untuk pakai jajan ya. Itu. Yang ketiga, hindari selisih yang terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu banyak selisihnya. Nah, supaya apa? Supaya bermanfaat
supaya tidak jatuh kepada riba. Oke sahabat BA Channel, dimanapun Anda berada, kita terus harus berhati-hati ketika berurusan dengan uang. Itu sedikit salah kita menerapkan uang itu bisa menjadi tidak berkah, bisa jatuhnya kepada riba. Oke sahabat BA Channel, kesimpulannya adalah hukum jasa penukaran uang adalah boleh selama ada catatannya nggih, selama memenuhi kaidah syariah dan diniatkan sebagai upah jasa, bukan jual beli uang. Kalau jual beli uang jelas itu riba dan hukumnya adalah haram. Islam itu memudahkan asalkan kita paham aturannya. Menurut kalian bagaimana? Lebih mending antri di bank berjam-jam atau bayar jasa biar praktis? Tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya, share kepada keluarga, sanak saudara supaya mengetahui hukum-hukum tentang penukaran uang ini. Oke sahabat BA Channel, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam menyampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.